Pemirsa, berbagai fasilitas dalam memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat juga dimiliki oleh UPTD Puskesmas Kalidawir, seperti halnya yang diberikan oleh petugas dalam upaya kesehatan perorangan. Jadi ada UKP untuk upaya kesehatan perorangan, mulai dari pemeriksaan umum, KIAKB, gigi dan mulut, kemudian gizi, laboratorium, farmasi, ada juga UGD, persalinan, kemudian rawat inap. Ini merupakan UKP, upaya kesehatan perorangan. Salah satu fasilitas yang masuk dalam upaya kesehatan perorangan adalah dengan adanya poligigi. Pada pelayanan gigi ini, pasien akan diberi layanan seperti perawatan dan pengobatan yang terkait dengan gigi. Tindakan yang dilakukan oleh perawat biasanya melakukan pembersihan karang gigi, pencabutan, hingga penambalan gigi. Ya, kita di ruang gigi ini sekarang yang ada dokter gigi Wahyu, juga ada perawat giginya. Dua orang yang melayani di sini. Jadi mereka kami untuk melayani dari pasien-pasien yang baik pasien-pasien yang BPJS maupun pasien-pasien umum, juga pasien-pasien anak-anak sekolah. Jadi banyak anak-anak sekolah yang kesini, misalnya kita screening ke sekolah ya. Kita screening ke sekolah, kebetulan di situ ada anak-anak sekolah yang harus dicabut giginya. Waktunya tumbuh untuk gigi yang di dalamnya, nanti kita datangkan ke sini. Nanti di dokter Wahyu sama di perawat gigi ini yang akan melayani. Terus kalau untuk biasanya sendiri untuk pemeriksaan gigi biasanya terkait apa? Pemeriksaan gigi di sini terkait dengan adakah di situ radang pada gigi, mereka itu perlu ditambah atau tidak, atau mereka itu hanya atau langsung dicabut. Ini juga ada melakukan seperti itu. Ya, oke. Baik, lanjut lagi ke ruang. Mari. Ya, di sini ruang laktasi. Kemudian juga terdapat ruang gizi atau laktasi, yang mana di pelayanan ini masyarakat bisa mendapatkan pelayanan sekaligus konsultasi gizi dengan baik. Hari ini tidak ada yang dilayani untuk masa laktasi, jadi pakai untuk teman-teman yang SPG dan sebagainya. Oke, terkait dengan pelayanan gizi sendiri biasanya seperti apa? Ya, biasanya untuk pelayanan gizi mereka yang gizinya kurang baru dilakukan di sini konsultasi untuk gizi apa yang perlu dilakukan. Juga mereka yang misalnya di Prolanis, di sini ada program BPJS Kesehatan, Prolanis renam, mereka ada yang darah tinggi dan sebagainya, mereka kita konsultasikan di sini. Nanti makanan-makanan apa yang harus dihindari, itu kita konsultasikan di sini. Oke, baik. Terus kalau untuk tindak lanjutnya ke depannya gitu juga dilakukan? Biasanya kita lakukan setelah Prolanis tadi, itu ada pemegang programnya, nanti kita tensi kembali, misalnya tensinya dengan adanya dia melakukan diet seperti itu menjadi turun, bagus. Diabetes juga begitu, dengan diet seperti ini akhirnya gulanya menjadi turun, jadi kita evaluasi di program Prolanis. Oke, baik. Terima kasih. Nah, setelah semua pasien melakukan beberapa tahapan pemeriksaan dengan ditangani oleh tenaga kesehatan yang profesional, tahap terakhir yang dilakukan oleh pasien adalah pengambilan obat di ruang farmasi. Pada ruang farmasi ini, pasien bisa langsung untuk mengambil obat sesuai resep yang telah diberikan dokter saat proses pemeriksaan. Pada ruang ini juga terdapat ruang peracikan obat, yang tentunya ditangani oleh tenaga kefarmasian yang ahli di bidangnya. Ya, kita berada di ruang farmasi. Jadi terakhir daripada pasien setelah dia diperiksa, kemudian mendapatkan obat, di sinilah tempat terakhir orang pasien untuk mendapatkan obat. Di sini ada dua orang petugas dari farmasi yang akan meracik obat-obat bagi pasien yang ada di sini. Kalau terakhir ya, bisa pulang.
pasien-pasien yang ada di rawat inap juga nanti misalnya di sana di rawat inap kan tetap juga mengambilnya ke sini. Oke, baik, lanjut lagi. Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, UPTD Puskesmas Kalidawir juga memberikan upaya kesehatan masyarakat yang seluruh tenaga kesehatannya bisa langsung memberikan arahan atau konsultasi dan bertatap muka kepada masyarakat yang ada di 9 wilayah kerjanya. Kemudian ada juga kita melayani untuk upaya kesehatan masyarakat, yaitu UKM. Meliputi yang esensial adalah Promkes, kemudian pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan gizi, pelayanan P2, pelayanan perawatan kesehatan masyarakat, kemudian UKM pengembangan pelayanan. Itu untuk UKM pengembangan itu bisa meliputi kesehatan jiwa, kesehatan tradisional, kesehatan kerja, kesehatan indera, kesehatan lansia, kesehatan gigi dan mulut, serta kesehatan olahraga.